Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'du. Para pendengar di mana saja Anda berada, kemarin saya menyampaikan bahwa ibadah puasa itu tidak bisa kita laksanakan dengan sempurna tanpa ditopang dengan 4 S. S yang pertama itu adalah sholat. Kemarin saya mengatakan bahwa puasa dengan sholat itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang berpuasa dia harus sholat, dan kalau orang sholat harus dia berpuasa. S yang kedua adalah sabar. Puasa itu mendidik kita untuk menjadi orang yang sabar. Kita tahu bahwa ibadah puasa ini berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Contoh, kalau orang sholat kita lihat, orang zakat kita tahu, orang pergi naik haji satu kampung tahu. Tapi orang puasa atau tidak puasa itu tidak seorang pun yang tahu. Hanya dirinya dengan Allah. Jangankan hanya kita melihat postur tubuhnya. Dia loyo, lemah, lesu, lunglai, sering meludah. Lalu kita katakan dia berpuasa, belum tentu. Yang tahu puasa atau tidak itu hanya dirinya dengan Allah. Makanya mohon maaf, sepakat para ulama mengatakan diam itu bisa membatalkan puasa. Diam selama Ramadan itu bisa membatalkan puasa. Kenapa diam bisa membatalkan puasa? Iya, karena diam-diam minum kopi, diam-diam merokok, diam yang seperti ini yang bisa membatalkan puasa. Nah, ibadah puasa itu melatih kita untuk menjadi orang yang sabar. Coba lihat, nasi itu halal ketika berbuka. Teh, minuman teh itu halal habis maghrib atau menjelang berbuka. Roti itu halal habis maghrib atau menjelang berbuka. Istri halal habis tarawih, setelah lalu habis maghrib. Ada batas, ada ketika keinginan kita itu mau terpenuhi. Kalau belum waktunya di bulan Ramadan ini belum bisa. Bisa dibayangkan dengan nasi. Itu halal. Tapi karena belum berbuka, tidak boleh kita melakukan. Dilatih kita kesabaran. Coba lihat anak muda kita sekarang ini. Kalau mau berbuka. 1001 macam, berapa macam kue, makanan disajikan di atas meja. Mulai dari pisang gorengnya, lalampaknya, paparahunya, panadanya, teh galas komando, minuman es, semua disajikan di atas meja. Dalam diri kita berniat, sabantar kalau berbuka, rata ngana saya bikin. Tetapi apa yang terjadi? Baru seteguk air yang dia minum, kenyang. Kemana nafsu tadi yang menggebu-gebu? Itulah indahnya, nikmatnya ibadah puasa. Maka puasa ini melatih kita untuk sabar. Kalau kita masuk di dalam WC, kita kunci pintu rapat-rapat, kita makan atau minum di dalamnya, tidak seorang pun yang tahu. Tetapi kenapa kita tidak mau melakukan itu semua? Ada semacam perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar itu ada 3 macam. Sabar ketika melakukan ketaatan, diperlukan kesabaran. Sabar ketika kita menghadapi maksiat, diperlukan kesabaran. Dan sabar ketika menghadapi musibah, diperlukan kesabaran. Dalam situasi seperti ini, saya mengajak kepada kita semua, kepada diri saya, keluarga, dan kita semua, mari sama-sama kita memerangi COVID-19. Kita taati dulu aturan pemerintah. Kita taati peraturan gubernur, kepolisian, Kementerian Agama, Majelis Ulama, pemerintah daerah. Sama-sama kita memerangi untuk mencegah munculnya virus corona di daerah kita.
Boleh untuk sementara waktu ini kita tidak melaksanakan ibadah di masjid, tapi kita melaksanakan bersama-sama di rumah kita. Kemarin saya menyampaikan bahwa ketika dengan ada musibah yang seperti ini, melatih diri kita untuk menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga kita, menjadi imam dalam keluarga kita. Kalau misalnya kita tidak banyak ayat yang kita tidak hafal, boleh apa yang kita hafal saja. Nah, apa-apa boleh, sah untuk melaksanakan sholat di rumah. Atau kita ambil mushaf Al-Quran, kita baca ayat yang tidak kita hafal. Sesudah kita letakkan, baru kita sholat lagi. Mau baca, ambil lagi, boleh. Tidak apa-apa. Ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika musibah ini melanda. Bukankah ada hadis Nabi, terangilah rumah kamu dengan sholat dan bacaan-bacaan Al-Quran. Saya teringat ada sebuah anekdot. Ada seorang kiai punya anak gadis. Anaknya ini cantik, namanya Balkis. Ada 3 orang anak muda yang ingin meminang anaknya Pak Kiai. Dengan keinginan, hajat yang sama. Berangkatlah 3 anak muda ini di rumahnya Pak Kiai. Setelah memberikan salam, duduk, Pak Kiai bertanya, apa maksud dan tujuan saudara-saudara datang ke rumah saya? Seorang anak muda pemberani datang lalu mengatakan, Pak Kiai mohon maaf kalau kami lancang. Terus terang kami bertiga ini ada niat baik untuk mempersunting anaknya Pak Kiai. Oh, enggak apa-apa, no problem. Saya tidak punya, tergantung anak saya saja. Cuman satu hal, Anda datang kepada seorang tokoh agama. Alangkah naifnya kalau kalian tidak tahu apa keinginan saya. Anda sudah tahu keinginan saya. Saya butuhkan anak-anak mantu yang bisa membaca Al-Quran. Sekarang saya mau tes satu-satu. Apa tahu ngaji atau tidak? Dipanggillah anak muda yang pertama. Kamu siapa namamu? Dia bilang, nama saya Anas Pak Kiai. Coba kau baca ayat Al-Quran yang sesuai dengan namamu. Dia baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya sampai selesai. Ayatnya pendek. Dia panggil pemuda yang kedua. Kamu siapa namamu? Dia bilang, Asri Pak Kiai. Coba kau baca ayat Al-Quran yang sesuai dengan namamu. Dia baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri, innal insana lafi khusr, dan seterusnya. Selesai. Ketika Pak Kiai mau panggil anak yang ketiga, pucat pasi, gemetar. Pak Kiai tanya, siapa namamu? Dia bilang, Yasin Pak Kiai. Coba kau baca ayat Al-Quran yang sesuai dengan namamu. Nah, Yasin 7 lembar. Pantas pucat. Dia bilang, Pak Kiai, terus terang, memang sampai nama Yasin, tapi dipanggil hari-hari kul huwallah. Pak Kiai tersenyum. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, para pendengar di mana saja Anda berada, bahwa salah satu kunci yang harus kita lakukan adalah mari kita sama-sama belajar di bulan suci Ramadan ini menjadikan diri kita sebagai seorang pemimpin. Ada ungkapan bijak mengatakan begini, jika Allah menghadirkan seseorang yang selalu menghadiahkan air mata untuk kita, itu berarti Allah mendidik kita untuk sabar. Jika kita tidak pernah mengusik kehidupan seseorang, tapi dia melukai hati kita, saat itulah Allah mendidik diri kita untuk menjadi kuat. Jika Allah mempertemukan kita dengan seseorang yang membuat kita tersenyum, saat itulah Allah mengajarkan kepada kita rasa syukur. Jika tanpa sebab seseorang hadir menghina kita, saat itulah Allah mendidik kita untuk ridho. Sabar, ridho dan syukur atas apa yang hadir menyapa dalam kehidupan kita, sekalipun itu kita tidak sukai, boleh jadi itu cara terindah dari Allah untuk menempah pribadi kita agar kian menjadi mulia. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu dicintai, mencintai Allah. Insya Allah
es yang ketiga dan keempat besok akan kita sambung kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.